Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Triunarto dengan NIM akhir 35 dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas dari FISMA 3. Baik, saya akan share screen. Di sini kita diminta untuk membuat persamaan lengkung dari titik A menuju titik B, di mana diketahui nilai titik A dan titik B nanti kita tentukan. Untuk nomor satu, cari tahu kelengkungan dengan persamaan tersebut terdapat angka dari tanggal atau bulan kelahiran ibu. Kemudian untuk yang nomor dua, kita hitung apakah persamaan tersebut merupakan yang tercepat atau tidak. Untuk soal nomor yang pertama, kita sepakati terlebih dahulu titik A berada pada X0Y7 dan titik B berada pada X14 dan Y0. Selanjutnya kita akan membuat persamaan kelangkungan, yaitu kita dapatkan setelah saya mencoba, ini merupakan persamaan Gaussian, yaitu 7 dikali eksponensial pangkat minus X per 4,380 kuadrat. Nah, nilai ini, persamaan ini sudah tepat memotong di titik X0 Y7 dan X14 Y0, di mana saya menggunakan program untuk menebak sebuah program iterasi pendekatan titik potong. Saya akan menunjukkan bagaimana saya menemukan persamaan tersebut. Oke, nah kita menggunakan aplikasi Desmos yang tersedia di layanan internet, di mana saya telah mencoba, yaitu persamaannya X sama dengan 7 dikalikan eksponensial pangkat minus dari X per, nah di sini kita akan menggunakan perkiraan tebakan untuk nilai B-nya sehingga dapat memotong tepat di X14 pangkat 2. Kita atur rentang B, di mana B yaitu ada 4,3 sampai dengan 4,4. Selanjutnya kita akan menggunakan program di Octave untuk menentukan B yang tepat. Baik, untuk menentukan titik B tadi, kita akan menggunakan program di Octave, di mana merupakan persamaan iterasi untuk pendekatan titik B untuk batas-batas yang tadi telah kita tentukan agar memotong tepat 0 pada Y0 dan X14. Baik, kita beri nama filenya pendekatan nilai B, clear on the function to result and
equation. B ya. Yang 7 pangkat dari persamaan tadi eksponensial minus x per b kuadratkan akhiri fungsinya dan kemudian kita akan mencari solusi numerik menggunakan metode VSOLVE. Kita ketik solution menggunakan fungsi VSOLVE yaitu untuk equation pada titik letakkan awal tadi 4,8 sekian. Kemudian kita akan memeriksa apakah solusi berada dalam rentang yang telah ditentukan. If untuk batas rentangnya tadi 4,32 ya, 4,32 solution yang 4,44 panggil beri nama nilai B yang memotong pada koordinat 14 Y0. Adalah solution kita panggil. Else-nya kita tampilkan tidak ada nilai B yang memenuhi batas syarat. N share kita buat program folder yang kita kasih nama pendekatan dan B saran
hasilnya terdapat error pada line 9. Line 9. Oh, ini. Nah, salah ketik kita ya. Di line 14. Nah, ini. Solution. Oke, sekarang. Nah, nilai B memotong pada koordinat ortogonal pada 4,380. Di mana tadi telah kita sepakati memenuhi untuk tebakan persamaan garis kelengkungan yang pertama. Baik, selanjutnya telah kita temukan bentuk persamaan untuk kelengkungan yang pertama. Kemudian kita akan menghitung waktu tempuh lintasan dari persamaan satu. Jika kita ketahui teori pada kalkulus variasi untuk menentukan cara lintasan, yaitu ds sama dengan akar dx kuadrat tambah dy kuadrat, kita rubah bentuknya, kita keluarkan faktor dx kuadrat, maka akan dikalikan dengan 1 ditambah dy kuadrat per dx kuadrat. Kita dapatkan ds sama dengan akar 1 ditambah y aksen dalam bentuk lain dari dx, yaitu sama dengan aksen kuadrat kali dx. Maka untuk integral ds adalah integral dari akar 1 tambah y aksen kuadrat dx. Kemudian untuk menghitung waktunya, kita gunakan pendekatan dari pembekalan energi, di mana pada energi kinetik dan potensial pada titik A, kemudian di sebelah atas kanan adalah pada titik B, di mana pada titik A hanya terdapat energi potensial, dan pada titik B hanya terdapat energi kinetik. Kita dapatkan persamaan kecepatan, yaitu akar 2GW. Mana kita ketahui V sama dengan ds per dt, maka dt adalah ds per V. Kita integralkan di dua ruas untuk mendapatkan t waktu tempuh sama dengan akar ds per akar 2g. Kita ubah bentuknya untuk faktor yang diintegralkan, yaitu ds akar y. Maka untuk menentukan t waktu tempuh untuk persamaan yang pertama, kelengkungan yang pertama, yaitu seperakar 2G integral batas 0 sampai dengan 14 untuk akar 1 tambah Y aksen kuadrat per akar Y dx. Kemudian kita menghitung ini menggunakan program coding Octave, maka akan didapatkan waktu tempuh lintasan. Untuk persamaan berikut ini, saya akan menunjukkan program codingnya. Nah, kita beri nama waktu tempuh persamaan satu atau Gaussian clear on C.
buat function. Sini x. Jadi fungsinya adalah integral untuk akar strT dari 1 ditambah y aksen. Nah, di sini turunan dari persamaan Gaussian-nya turunan dari persamaan Gaussian ini kita gunakan aplikasi Wolfram. Turunan dari UTX untuk tujuh eksponensial tujuh 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 eksponensial tujuh eksponensial min x min x per 4,38 pangkat 2 sama dengan, nah sekian. Ini nantinya kita masukkan ke Octave. Maka tadi hasil dari turunan persamaan x itu 0,7676 kalikan eksponensialnya pangkat 0,21257 dikalikan dikalikan x pangkat 2 kurung dikalikan x lagi sesuai hasil dari turunan. Kemudian kita bagi dengan akar x per 4,2 kita pangkatkan
2, N. Kemudian kita masukkan atas filenya, bawah, atas 14, toleransi sekian, semua dari fungsi fx batas A, batas B, nilai absolut fungsi 4 T sama dengan seperti di awal tadi seperakar 2G, dimana T-nya kita gunakan gravitasinya 10, maka seperakar 20 dikalikan horizon, kita panggil nilai T untuk persamaan yang pertama waktu persamaan 1 save. Baik, kita run. Nah, kita dapatkan nilai T untuk persamaan Gaussiannya adalah 3, sekian detik. Kopas kita bawa ke sini. Detik. Nah, oke, selanjutnya asumsi persamaan lingkungan pada titik A menuju titik B, di mana teorinya itu jarak ditempuh merupakan jarak terpendek pada kampus variasi. Ini sudah kita bahas, maka untuk mendapatkan jarak kelingkungan terpendek S dengan mengintegralkan ds pada kedua ruas, dapatkan persamaan S untuk jarak terpendek ini integral dari akar 1 ditambah Xn pangkat 2 dx, di mana kita misalkan F itu merupakan akar dari 1 ditambah Xn kuadrat, bahkan fungsi. Kita gunakan persamaan Lagrange itu 2x
Jadikan 2F per 2Y aksen dikurangi 2F per 2Y sama dengan 0. Kita hitung satu persatu, kita turunkan untuk faktor Y aksen. Kita ubah bentuk dari fungsi F1 tambah Y aksen kuadrat kalikan pangkat setengah untuk turunan 2Y aksen. Kita dapatkan untuk turunan F terhadap Y aksen yaitu Y aksen per akar 1 ditambah Y aksen kuadrat. Kemudian kita turunkan F terhadap Y karena di sini tidak ada faktor turunan terhadap Y, tidak ada, maka hasilnya 0. Kita dapatkan samaan Euler Lagrange menjadi X dikalikan hasil dari turunan terhadap Y aksen, itu Y aksen per akar 1 tambah Y aksen kuadrat sama dengan 0. Kita integralkan kedua ruas, dx kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga integral dari ini adalah tetap Y aksen per akar 1 tambah Y aksen kuadrat sama dengan sebuah nilai konstanta. Kita kuadratkan untuk menghilangkan akar, jadi Y aksen kuadrat per 1 tambah Y aksen kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita di sini bisa untuk menemukan nilai Y aksen ya, dimana kita kelompokkan kalikan faktor penghilang ini ke C kuadrat seperti ini. Kemudian kita dapatkan Y aksen kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah C kuadrat dikalikan Y aksen kuadrat. Kita kelompokkan untuk Y aksen kuadratnya di ruas kiri, maka kita rubah bentuknya menjadi 1 min C kuadrat dikalikan X kuadrat sama dengan C kuadrat. Di sini Y aksen kuadrat sama dengan C kuadrat per akar 1 min C kuadrat, didapatkan Y aksennya berupa C per akar 1 min C kuadrat. Y aksen tadi tidak lain adalah dw per dx. Kita integralkan dua ruas, maka kita dapatkan Y sama dengan C per akar 1 min C kuadrat X tambah konstanta baru. Ini merupakan bentuk dari persamaan garis lurus atau persamaan linear. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis atau linear dengan syarat tadi pada titik 0,7 dan 14,0. Kita dapatkan bentuk persamaan linearnya yang memotong pada syarat tersebut adalah 7 min X per 2. Selanjutnya kita dapat menentukan jarak lintasan hubungan S dan waktu tempuh sama seperti cara yang sebelumnya. Jika persamaan untuk linearnya fx 7 min X per 2 agar memotong pada titik 0,7 dan 14,0, di mana saya mencoba untuk membuat persamaan ini menggunakan aplikasi Desmos. Persamaan ini yang paling tepat. Kemudian untuk menentukan waktu kita gunakan coding APAS. Oke, kita buat yang baru.
Beri nama filenya waktu tempuh clear on object function so x ya, kita masukkan samaan d tadi mana, maka ini untuk integralnya itu dahulu satu tambah turunan dari fungsi y min mat min setengah kuadrat. Kita bagi mengangkat fungsinya 7 min x per 2. Oke, sudah benar. N kita masukkan batas awal A-nya 0, B-nya sama dengan 14. Dan relevansi itu min besar sama dengan integral fungsi integral yang A terusnya B nol absolut B-nya sama dengan per sekitar T dengan gravitasi tadi 10, makanya sini SKRT 20 dikalikan dengan integralnya result PSP kita panggil nama nilai T sama dengan 2 T. Kita save waktu bersamaan 2 terang. Nah, dapatkan waktu per T untuk persamaan linearnya 2,6458 T. T-nya 2,4 T. Nah, baik, selanjutnya soal nomor 2.
di mana kita diminta untuk membuat persamaan lengkung tercepat. Itu merupakan kasus kurva Brangkistofron, ialah bentuk persamaan sikloid. Kita lihat mengapa persamaan sikloid merupakan waktu yang tercepat. Ini persamaan linear, persamaan sikloid. Nah, dapat kita lihat bahwa persamaan lengkung sikloid memiliki waktu tempuh yang lebih singkat daripada persamaan linear. Walaupun persamaan linear merupakan persamaan dengan jarak tempuh terpendek. Sini kita akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan persamaan sikloid. Kita ketahui untuk menentukan waktu itu menggunakan rumus seperakar 2G integral dari akar 1 tambah y aksen kuadrat per akar y dx. Kita gunakan pendekatan bersama jalur Lagrange lagi, ddx untuk do f, di mana turunkan terhadap do y aksen, kemudian dikurangkan do f diturunkan terhadap do y sama dengan 0, di mana bentuk f itu akar 1 tambah y aksen kuadrat per akar y. Jika kita gunakan persamaan Euler yang seperti ini, maka turunan terhadap do y hasilnya tidak sama dengan 0. Maka sebaiknya kita merubah bentuk dari f tersebut. Nah, dari bentuk yang seperti ini, kita rubah, kita masukkan nilai dx ke dalam akar menjadi dx kuadrat, kemudian y aksen sama dengan dy per dx. Kemudian kita kalikan dx dengan bagian yang ini, kita dapatkan seperti ini. Lalu kita rubah bentuknya agar dy kuadrat ada di luar. Jika ini dikalikan ke dalam, maka bentuknya akan kembali seperti ini. Kemudian dy kuadrat ini kita keluarkan dari akar menjadi dy. Jadi kita dapatkan bentuk f yang baru, itu akar x aksen kuadrat ditambah 1 per akar y, di mana persamaan Euler Lagrange menjadi dy dikalikan do f per do x aksen dikurangkan do f per do x sama dengan 0. Kita gunakan cara yang sama, kita turunkan satu persatu untuk do f terhadap do x aksen. Kita rubah bentuk dari yang ini menjadi x aksen kuadrat ditambah 1 dalam kurung dikuadratkan. Ini sebenarnya bukan dikuadratkan, melainkan pangkat setengah. Kemudian hasil dari ini kita turunkan terhadap x aksen, yaitu setengah dikalikan x aksen kuadrat ditambah 1 dalam kurung pangkat ini setengah dikalikan 2x aksen per akar y. Hasil dari do f per turunkan terhadap do x aksen sama dengan x aksen per akar y dikalikan akar x aksen kuadrat ditambah 1. Kemudian untuk yang diturunkan terhadap do x hasilnya 0, karena pada fungsi f ini tidak memiliki turunan terhadap x. Kita dapatkan persamaan Euler Lagrange menjadi
do Y, hasil dari do F diturunkan terhadap do X aksen sama dengan 0. Kita integralkan kedua ruas, kemudian kita pindahkan do Y ke sisi kanan, maka hasil integral ini tetap, yaitu X aksen per akar Y kalikan akar X aksen kuadrat ditambah 1. Nah, hasil dari integral ini merupakan akar dari konstanta. Kita hilangkan akar dari konstanta ini dengan mengkuadratkan, kemudian kita kalikan penyebut terhadap C, kemudian kita kalikan satu per satu, CY dikalikan X aksen kuadrat dikalikan 1, hasilnya seperti ini. Kemudian kita kelompokkan X aksen kuadrat di ruas kiri, kita pisahkan sehingga kita nantinya akan mendapatkan X aksen kuadrat sama dengan CY per 1 min CY. X aksen sama dengan akar CY per 1 min CY. Dimana jika nilai CY merupakan sin kuadrat theta per 2, maka X aksen merupakan tadi itu sama dengan dx per dy sama dengan akar CY per 1 min CY. Kita harus menentukan nilai dy. Nah, nilai dy ini dapat kita tentukan di mana misalnya CY tadi ini, maka y-nya 1 per c sin kuadrat theta per 2. Untuk mendapatkan turunan dy, kita turunkan y ini terhadap d theta. Per c itu sin kuadrat theta per 2, d tetanya kita pindahkan ke ruas kanan. Bentuk dari ini kita variasikan agar dapatkan nilai untuk perhitungan yang lebih mudah. Seperti akar sin kuadrat theta per 2 per akar sin theta per 2 dikalikan do sin theta per 2 per do theta d theta. Jika ini dicoret-coret, maka akan kembali seperti sama di atas. Kemudian cara yang sama kita pecahkan untuk kita rubah bentuk dari ini menjadi seperti ini. Jika kita coret, maka akan kembali seperti ini. Di mana hasil dari turunan sin kuadrat theta per 2 terhadap sin theta per 2 itu 2 sin theta per 2. Kemudian untuk hasil dari turunan sin theta per 2 terhadap theta per 2 itu cos theta per 2. Kemudian hasil turunan dari theta per 2 terhadap theta itu theta per 2. Kita coret duanya, kita dapatkan dy per c sin theta per 2 dikalikan cos theta per 2 d theta. Kita kembali ke dx, dy tadi kita asumsikan sin kuadrat theta per 2, kita masukkan, kemudian dy sudah ditemukan, kita substitusikan, kemudian kita ubah untuk ini 1 min sin kuadrat theta per 2, di mana kita harus mengingat bahwa untuk cos kuadrat theta per 2 ditambah sin kuadrat theta per 2 sama dengan 1, maka kita ubah menjadi
sin theta per 2 per cos theta per 2. Ini kan bentuknya kuadrat, ini menjadi tidak kuadrat karena di akar. Ini masih sama. Kemudian tercoret, coret, tersisa 1 per C sin kuadrat theta per 2 D theta. Di mana sin kuadrat theta per 2 kita rubah bentuknya menjadi per 2 D 1 min cos theta D theta. Kita integralkan sehingga kita dapatkan X sama dengan seperti C theta min sin theta. Dimana seperti C kita anggap sebagai A, maka X sama dengan A dikalikan theta min sin theta. Kemudian yang untuk Y kita kembali lagi dapatkan minus sekian, maka kita rubah bentuk dari sin kuadrat theta per 2 menjadi seperti C 1 min cos theta d theta. Seperti C kita misalkan dengan A, maka Y kita dapatkan A dikalikan 1 min cos theta. X, Y ini merupakan bentuk dari persamaan sikloid. Selanjutnya kita akan mencoba membuat persamaan Euler tersebut. Persamaan sikloid X, Y akar berpotongan pada koordinat 0,7 dan 14,0. Baik, selanjutnya kita akan menentukan persamaan pada sikloid ini akar berpotongan pada titik 0,7 dan 14. Kita ketahui persamaan sikloidnya seperti ini. Lalu kita akan menggunakan aplikasi Desmos. Oke, kita berikan inputan untuk persamaan X-nya ini AT min A sin T, kemudian K min A plus A cos T untuk Y. K ini untuk mengatur ketinggian pada titik Y, sehingga pada titik 0,7. Kemudian kita akan membuat parameter B, di mana untuk menentukan theta yang tepat agar berhenti pada X sama dengan 14. Di sini B-nya 1,1167 dan A-nya 3,62 didapatkan melalui pendekatan program Octave. Untuk programnya, kita akan menggunakan syarat batas tadi untuk menentukan titik sikloid yang tepat, yaitu dengan mengatur rentang pada theta dan rentang pada A, di mana fungsi dari codingannya sebagai berikut. Untuk persamaan X, untuk persamaan Y, kita buat ulangan akan berhenti ketika minimal errornya min error lebih kecil dari min error, dan TF itu merupakan theta final dan AF merupakan A final, di mana nantinya akan menunjukkan angka sama seperti pada demonstrasi demos tadi. Sekarang kita lihat TF-nya 1,1167 dan AF-nya 3,6203. Dari sini kita bisa menentukan persamaan sikloidnya. Sama kan? Dan
kita dapatkan persamaan sikloidnya A-nya 3,6263 dan T-nya betanya 1,1167. Kemudian kita menentukan waktu tempuhnya menggunakan coding. Dapat baru beri nama waktu waktu tempuh persamaan sikloid. S adalah jarak lintasannya dengan T ini S kurang dan A-nya selalu X-nya itu dari 0 dari 52 sampai 14 ya. Hmm, batas D-nya tadi kita gunakan langsung saja, dan kemudian untuk persamaan sikloidnya kita inputkan, kita beri keterangan nilai XI, XF, YI, YF. VI awalnya adalah mulai dari 0, oke, kemudian waktunya awalnya 0.
dan for i sama dengan 1 sampai dengan fungsi SAS input exploit dan for j exploit pi dengan pf sama dengan exploit yang final ya, x itu x final ditambah 1 in ops on y dan itu plus 1 hitung ini tadi sekarang yang waktu si Lloyd. Baik, ini adalah coding untuk waktu tempuh persamaan sikloidnya. Tadi kita rubah untuk batas t-nya, datanya, dan juga kita rubah nilai a-nya. Sekarang kita dapatkan waktu tempuh untuk persamaan sikloidnya sebesar 0,049 detik. Maka waktu tempuhnya untuk persamaan sikloid sebesar 0,049 detik. Dapat kita amati bahwasanya pada persamaan Gaussian waktu yang ditempuh yaitu 3,83 detik. Kemudian untuk persamaan linier dengan asumsi yang terpendek jaraknya adalah yang tercepat dengan T 2,64
lebih cepat daripada persamaan Gaussian, dan pada kasus Brent-Klystron kita ketahui bahwa persamaan sikloidlah yang memiliki waktu yang tercepat dengan bukti waktu tempuhnya yaitu 0,049 detik. Baik, selanjutnya adalah nomor 3, di mana pertanyaan dari nomor 3 itu sebagai berikut. Sebuah benda berupa magnet lubang bermasa M meluncur tanpa gesekan pada sebuah lintasan kawat berbentuk sikloid. Seperti pada gambar 3.2. Ini adalah gambar dari persamaan sikloid. Bentuk persamaan sikloidnya ini X sama dengan A dikalikan theta min sin theta. Kemudian Y sama dengan A dikalikan 1 tambah cos theta. Dengan range theta 0 hingga 2B. Oke, soal yang ditanyakan tentukan Lagrange dan persamaan gerak sistem. Untuk yang menjawab pertanyaan A, kita tahu untuk dari Lagrange rumusnya adalah T min V. Tentunya kita akan mencari P dan V terlebih dahulu. T di sini energi kinetik yang bekerja pada kasus ini yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, rumusnya setengah M dikalikan X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat. Kemudian sama dengan ini X dot, maka bentuk turunan dari X ini adalah theta diturunkan jadi 1, min sin theta diturunkan jadi cos theta. A-nya ini sebuah konstanta, maka menjadi setengah MA kuadrat kurung 1 min cos theta, theta dot, tutup kurung kuadrat. Begitu juga dengan untuk yang Y dot, di mana Y-nya ini, maka turunan dari Y dot terhadap theta min sin theta, maka didapatkan setengah MA kuadrat min sin theta theta dot kuadrat sama dengan coret MA kuadrat 1 min cos theta theta dot kuadrat. Untuk potensialnya didapatkan MGY sama dengan MG dengan Y-nya ini, maka MGA kalikan 1 plus cos theta. Maka persamaan Lagrange-nya T min V, disisikan nilai T dan V-nya, dapatkan MA kuadrat dikalikan 1 min cos theta dikali theta kuadrat dikurangkan dengan MGA dikalikan 1 plus cos theta. Kemudian untuk menjawab yang B, tentukan persamaan gerak sistem sikloid dicari menggunakan persamaan Lagrange. Hal ini hanya ada satu variabel terikat yaitu theta. Kita gunakan Euler-Lagrange d theta 2L diturunkan terhadap do theta dot dan do L diturunkan terhadap do theta. Kita hitung masing-masing. Untuk yang pertama D T, kemudian ini D
L, ini L-nya, kemudian di theta dot. Kemudian untuk yang ini di theta, ini adalah L-nya, ya. Ini ada L-nya, hasil dari turunan terhadap theta dot 2MA kuadrat dikalikan 1 min cos theta dikalikan theta dot. Kemudian hasil dari turunan terhadap theta adalah MA kuadrat sin theta dot kuadrat ditambah MG sin theta. Kemudian kita turunkan ini terhadap dt, maka kita dapatkan, sebelumnya kita sederhanakan untuk dari ini menjadi dt 1 min cos theta dot kurangkan setengah sin theta dot kuadrat min G per 2A sin theta. Ini emang yang dicoret ya. Kemudian 2 ini kita rubah di setengah. Kemudian G per 2A ini menggantikan 2, ya, menggantikan nilai 2 tadi ini dan A yang di sini. Kemudian didapatkan turunan ini terhadap dt yaitu 1 min cos theta dikalikan theta 2 dot min setengah sin theta dikalikan theta dot kuadrat min G per 2A sin theta. Ini adalah jawaban untuk persamaan sistem pada sikloid yang dimana variabel theta saja, bergantungnya pada variabel theta saja pada persamaan Lagrange. Ini adalah soal terakhir dari pembahasan tugas Visma 3. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.